Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur. Minggu ini kita ada di minggu pertama bulan Juli, itu adalah berkat, kasih dan kebaikan Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita ada dalam keadaan yang sehat, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Khususnya minggu ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu adalah berkat yang luar biasa. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih, berkat, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, kami tahu bukan kuat, bukan gagah kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Bapa Engkau hadir dalam ibadah kami pada minggu ini. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Tidak terkecuali siapapun Tuhan yang mengikuti ibadah pada minggu ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu keberadaan mereka. Kalau ada yang lemah biarlah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit biarlah bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, Engkau Allah yang memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, pakai dan urapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh intimidasi tidak kami izinkan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu limpah bersama dengan kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan, oh beracara dengan leluasa Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah kami pada minggu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuslina. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Philip, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji Dia, kita boleh menyembah Dia. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Dengan penuh kesungguhan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Sialalala, sama tangan di atas. Sialalala, sialalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Haleluya. Hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Suka-suka-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang telah tebus diri kami dari segala perbuatan kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Engkau telah tebus diri kami. Dan Engkau sudah selamatkan diri kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita mau renungkan setiap kalimat dari pujian ini. Sungguh Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal, yang tercurah di kayu salib. Haleluya. Syukur bukan dengan darah fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mizbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosa
Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur kalau Engkau Allah sudah menebus hidup kami Tuhan. Amin, Yesus Di Tuhan. kayu salib Golgota. Biarlah Tuhan kami umat tebusan-Mu Haleluya. boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi berkat yang luar biasa. Saatnya kami menerima kebenaran firman Allah. Amin. Pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Ia hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat itu. Ya. Engkau Allah berkata-kata langsung kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh terima pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati, kita sudah menikmati berkat Tuhan saat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, saya boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sidang jemaat yang kekasih, di bulan Juli ini kita punya tema dipanggil untuk hidup kudus. Ya, dipanggil untuk hidup kudus. Di kayu salib Golgota, Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Di kayu salib Golgota, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah saudara, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita buka sama-sama di dalam Titus 2 ayat 13b dan ayat yang ke-14. Titus pasal yang kedua ayat 13b dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 13b, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya ulangi. Untuk menguduskan bagi dirinya, nya huruf besar, suatu umat kepunyaannya, nya huruf besar, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, setelah kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, kerinduan dari Tuhan Yesus yaitu menguduskan kita, ya. Dikuduskan bagi siapa? Bagi dirinya, menjadi umat kepunyaannya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, tidak cukup setelah kita diperdamaikan kemudian kita santai aja, yang penting saya sudah selamat. Sidang jemaat, kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Setelah kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, firman Allah mengingatkan kepada kita, proses kekudusan itu sedang berjalan terus menerus. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Ya, seumur hidup kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kematian Tuhan Yesus sudah melayakkan setiap orang yang percaya kepadanya sudah diperdamaikan. Tetapi saat kita masih hidup di dalam dunia ini, proses kekudusan itu masih perlu terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Ya. Kekudusan adalah kehidupan Allah. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Allah kudus adanya. Kehidupan kita hanya dapat dikatakan kudus kalau kehidupan kita mencerminkan pribadi Bapa di surga.
ya. Kekudusan adalah bagian yang dapat terlihat di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus adalah gambaran yang tepat dari Allah. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya. Setelah Tuhan Yesus melakukan semuanya itu, firman Tuhan katakan apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa saudara? Mendoakan kita. Ya. Menjadi syafaat bagi saudara dan saya. Agar kita umatnya bisa hidup kudus. Agar kita umatnya bisa hidup serupa dengan pribadi Yesus Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman Allah berkata, firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman telah menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Manusia 100%. Manusia yang sempurna. Dan kita sebagai umatnya, kita dituntut untuk hidup serupa dengan Kristus. Kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kekudusan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ya, perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, panggilan hidup kudus ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan, sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Saat kita hidup di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk hidup kudus. Saudara tidak dipanggil hanya menjadi orang Kristen atau jemaat Shalom atau menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang jelas satu panggilan yang luar biasa. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Mengapa saudara? Sekali lagi, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ya. Tapi proses hidup kita sampai hari ini, besok, lusa dan sebagainya, kita sedang diproses terus untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dikuduskan artinya diubah menjadi seperti Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Ya. Dan proses ini enggak langsung otomatis saudara. Tidak. Tapi terus masih berjalan. Itulah sebabnya kita masih perlu bergumul. Itulah sebabnya kita masih perlu berdoa. Itulah sebabnya kita masih perlu terus membaca firman Tuhan. Supaya proses kekudusan itu terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat, kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya. Dan dibenarkan melalui iman. Pembenaran sudah dilaksanakan. Di mana? Di kayu salib Golgota. Ya. Pembenaran, tapi tujuan hidup kudus adalah menguduskan hidup kita seutuhnya, seluruhnya. Mari kita buka 1 Tesalonika 5
ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, perhatikan, seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Diperdamaikan sudah di kayu salib Golgota. Saat ini kita dalam proses kekudusan, pengudusan. Kapan kita menjadi sempurna? Pada waktu Yesus datang kedua kali atau menjemput kita. Ya. Nah, pengudusan seutuhnya, pengudusan seluruhnya ini berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Saudara, mungkin kita tidak membunuh, tetapi kadang-kadang pikiran kita benci kepada seseorang. Itu artinya kita belum dikuduskan seluruhnya. Pikiran kita, roh kita. Ya. Saudara, mungkin kita tidak berzina, tapi sementara kita beraktivitas, kita mulai pikirin hal-hal yang najis. Ya. Kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak layak. Itu artinya pikiran kita belum dikuduskan. Belum dikuduskan. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya Tuhan memanggil saudara dan saya. Supaya kita dikuduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Lengkap, utuh saudara. Kehendak Allah dan tanggung jawab kita untuk memperkenankan agar semua segi kehidupan kita, tingkah laku kita, dan hubungan kita dengan sesama dipimpin ya, oleh Roh Kudus. Dengan jalan demikian, kita dapat menjadi dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani, saudara. Ya. Bukan umur aja bertambah, tapi roh kita, jiwa kita, roh kita harus bertumbuh. Ya. Ke arah mana? Ke arah Yesus Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya bersyukur, saya bangga ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah luar biasa. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Siapa yang memanggil? Allah Bapa sendiri, pencipta langit dan bumi. Merindukan, mendambakan saudara, agar benar-benar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Firman Allah berkata dalam Efesus 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya kasih garis merah di sini, kedewasaan penuh. Saudara, anak-anak memang lucu, ya. Kalau saya lihat cucu-cucu saya, wah lucu, ya. Tapi saudara, Tuhan nggak mau kita anak-anak terus secara rohani. Tuhan mau kita dewasa, bertumbuh. Tuhan mau kita terus naik, ya, sampai tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Itu dikatakan dengan kedewasaan penuh. Jadi sidang jemaat, Tuhan rindu kita tidak kanak-kanak lagi. Ya. Wah senanglah, Tuhan mau baik, nggak mungkin lah kita sudah ditebus oleh darahnya, aman-aman aja. Oh saudara enggak, ya, saudara kita masih harus berjuang. Orang dewasa itu tahu berjuang, saudara. Berjuang apa? Supaya kita hidup semakin layak, semakin hari, semakin terus dikuduskan
oleh kerinduan Tuhan, kekudusan Allah dinyatakan melalui pribadi Kristus. Ya. Ketika kita melihat Kristus, ketika Kristus menjadi contoh dalam kehidupan kita, nah itu yang harus kita tiru. Ya. Enggak lama Tuhan Yesus hidup dalam dunia, cuman 33 tahun kurang lebih. Ya. Tapi dia memberi dampak yang luar biasa. Ya. Dia menjadi contoh, dia menjadi gambar Allah yang bisa kita lihat. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Yohanes 17 ayat yang ke-19 merupakan doa dari Tuhan Yesus. Apa doa dari Tuhan Yesus? Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Doa Tuhan Yesus untuk kita sekalian luar biasa. Tuhan begitu cinta kita. Ya. Tuhan rindu, benar-benar saudara, mempelai gerejanya Tuhan, mempelai wanitanya dari Yesus Kristus ini dalam keadaan yang benar-benar layak, benar-benar sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tanpa kerut. Itu kerinduan dari Tuhan Yesus. Agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Agar kita hidup menyenangkan hatinya Bapa. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini. Ya. Dunia sedang mencari kesenangan secara materi. Dunia hanya memikirkan jabatan. Dunia hanya memikirkan masa depan yang baik dan sebagainya. Tapi saudara, yang Yesus sedang pikirkan umatnya, anak-anaknya, kekasih jiwanya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena dia Allah yang kudus. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, panggilan Allah seperti datang kepada Samuel. Ya. Ketika Samuel tertidur, Allah memanggil Samuel, Samuel. Samuel pikir yang panggil dia adalah Imam Eli. Ya. Dan dia datang kepada Eli. Eli katakan, enggak, saya enggak panggil kamu, tidur lagi. Ya. Tapi dipanggil lagi Samuel, Samuel. Ya. Samuel pikir itu Imam Eli, dia datang lagi kepada Imam Eli. Ya. Sama, panggilan yang sama juga datang kepada kita. Panggilan apa? Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Kita pikir itu mungkin hanya untuk gembala sidang. Itu hanya untuk majelis. Panggilan ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tidak saudara. Panggilan ini berlaku bagi setiap umat yang sudah dibayar oleh darah yang mahal. Agar kita umatnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita membiarkan panggilan itu berlalu dengan begitu saja. Jangan kita hanya disibukkan dengan aktivitas kita, kesibukan kita yang rutinitas setiap hari. Ingat saudara, kita dipanggil untuk hidup kudus. Saudara yang bekerja, saudara dipanggil untuk hidup kudus. Saudara yang berusaha, saudara dipanggil untuk hidup kudus. Kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Bapa. Kita berusaha dengan usaha yang berkenan di hati Bapa. Dalam segi apapun juga sidang jemaat, kita dipanggil untuk hidup kudus. Biarlah kita menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Mari sidang jemaat, kita mulai sesuatu yang baik. Kita mulai sesuatu yang baru. Di bulan yang baru, minggu yang baru ini. Kita mau hidup kudus dalam keluarga, berumah tangga. Mari suami istri, kita mau merindukan agar kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak dalam bersekolah, kuliah ataupun dalam bekerja, ingat engkau dipanggil
untuk hidup kudus. Semua pelayan Tuhan, semua sidang jemaat Tuhan, mari kita rindukan itu. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, mungkin banyak hal-hal menakutkan kita. Tapi saudara, ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau ada bersama-sama dengan Kristus, Dia menjadi perlindungan kita. Dia menjadi pengharapan kita. Mari kita hidup menyenangkan hatinya Bapa kita di surga. Amin sidang jemaat. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, tapi saya percaya selama beberapa minggu di bulan Juli ini kita akan belajar bagaimana panggilan Tuhan agar kita hidup kudus di hadapannya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita masuk dalam doa. Sidang jemaat, kita mempersiapkan juga perjamuan kudus, perangkat perjamuan kudusnya. Bagi sidang jemaat yang sudah mempersiapkan, nanti kita makan dan minum bersama-sama. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih buat waktu kesempatan yang baik di mana kami diingatkan kembali Tuhan. Bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib Golgota. Engkau memperdamaikan kami yang percaya, yang beriman kepadamu Tuhan, dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, saat kami hidup dalam dunia ini, kami dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan yang prosesnya terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, biarlah kami juga benar-benar Tuhan mau berjuang. Kami benar-benar mau mempertahankan hidup benar di hadapan Engkau Bapa. Agar saat Engkau datang kedua kali kami kedapatan layak Tuhan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu. Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dijauhkan kami dari segala keinginan hanya memuaskan hawa nafsu kami Tuhan. Biarlah kami ingat bahwa kami semua dipanggil untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebentar juga Tuhan, di minggu pertama bulan Juli ini, kami akan bersama-sama dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, biarlah melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali terus menerus Tuhan, bahwa Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib Golgota. Saat ini Tuhan kami hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat yang akan datang, kami percaya dalam iman Engkau akan datang kedua kali, menjemput gerejanya Tuhan, menjemput kami sekalian sidang jemaat-Mu. Biarlah kami juga boleh benar-benar hidup layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita pegang roti ataupun hosti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Kita nyanyikan pujian darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi darahnya, amat kuasa, sucikan dari
dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sidang jemaat, kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan kembali, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota guna keselamatan saudara dan saya. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau untuk kesekian kalinya kami masih boleh bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai umat-Mu yang telah ditebus, kami tidak hidup sembrono lagi Tuhan. Karena Engkau mau kami hidup kudus di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sudah membayar kami dengan harga yang luar biasa, dengan darah-Mu yang mulia. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mempertahankan berkat yang luar biasa, keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau panggil terus umat-Mu, Engkau panggil terus kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi segenap sidang jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam apapun yang mereka lakukan, kerjakan, dalam segala aktivitas jemaat-Mu, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, baik dalam berumah tangga, baik dalam melakukan hal apapun juga Tuhan. Ingatkan akan panggilan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati juga anak-anak dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa ada dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang semakin merajalela ini, kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat kami berlindung Tuhan.
Dan biarlah Tuhan kami juga boleh Tuhan Yesus mendukung program pemerintah untuk kami boleh mempraktekkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kami sehari demi sehari. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi juga hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada jemaatmu yang sakit, dengan sehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu menjadi kesembuhan untuk jemaatmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.